Yang paling penting dalam peringatan malam nuzulul Quran ini ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, Al-Quran itu sering disebut sebagai Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan ternyata nama-nama Al-Quran tidak hanya Al-Quranul Karim, tapi Al-Quranul Azim. Al-Quran juga sering disebut sebagai Asy-Syifa. Al-Quran juga sering disebut sebagai Al-Kitab. Ini untuk menunjukkan betapa luasnya dan mulianya kandungan di dalam Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran yang mulia itu, dia tidak hanya Al-Quran saja yang mulia, tetapi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bapak Ibu, mau kita dimuliakan oleh Allah? Mau kita dimuliakan oleh Allah? Mau kita diangkat derajatnya oleh Allah? Mau aja atau mau banget? Kalau mau banget, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita dan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita dapat lihat bagaimana Al-Quran ketika berinteraksi dengan siapapun, ketika Al-Quran berinteraksi dengan apapun, maka sesuatu itu menjadi mulia. Al-Quran Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah. Malaikat Jibril menjadi pemimpin dari kalangan para malaikat, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi dan menjadi pemimpin para rasul, dan Nabi Muhammad adalah rasul yang paling mulia di antara rasul dan nabi yang Allah utus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar ke rumah Tok Haji. Nampaknya jawab salam semuanya masih kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Boleh Bapak Ibu? Yang jawab salam, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rizkinya, Allah lariskan dagangannya, Allah naikkan jabatannya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. Biasanya yang terakhir lebih kenceng tuh Haji. Ya Ustaz ya. Yang sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid As-Sahal, para guru kita semuanya, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir di sini Pak Haji kita yang konfirmasi, Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak Imam kita yang kita muliakan, Allah memimpin sholat kita. Kemudian alhamdulillah ada juga di sini Ustadz kita Pak Priyo, serta Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Malam hari ini kita malam keberapa? Malam ke-17, sekaligus kita peringatan malam nuzulul Quran. 16 hari kita telah melewati bulan suci Ramadan. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan ampunan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita, menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, izin nih Pak Haji, kita berapa menit nih Pak Haji, lupa nanya tadi. Berapa menit Pak Haji? Ya? Berapa Pak Haji? Berapa? Bebas? Wah, ini bisa sampai subuh nih Pak Haji. Insya Allah mudah-mudahan waktu yang sejenak ini, kemarin nanya juga kita setelah tarawih atau sebelum tarawih, tapi insya Allah mudah-mudahan sejenak kita menunggu waktu tarawih, duduk bersama sambil berzikir, sambil berdoa, mudah-mudahan tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita menanti waktu sholat, insya Allah Allah turunkan malaikat, dan malaikat senantiasa mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengucurkan rahmat dan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nuzulul Quran, sebagaimana jika kita kaji dari berbagai macam literatur, ini merupakan adalah momentum bersejarah dalam peristiwa dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang nuzulul Quran, ini adalah peristiwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus, sedang menyendiri di sebuah gua yang bernama dengan Gua Hira. Saat itu usia beliau berumur 40 tahun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan kemudian para ulama menjelaskan ketika turunnya wahyu pertama itu pada malam berapa? Nah, sebagian para ulama menegaskan ada yang 17 Ramadan. Sebagian ulama ada yang menegaskan dari berbagai macam literatur 19 Ramadan. Ada sebagian yang mengatakan 21 Ramadan. Namun kita di Indonesia, para ulama kita di Indonesia semuanya berpandangan pada malam 17 Ramadan. Itulah sebabnya kita setiap malam 17 Ramadan memperingati malam nuzulul Quran. Malam kali pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah menurunkan Al-Quran, para ulama menegaskan ternyata ada 2 tahap Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur 23 tahun untuk wahyu pertama di 17 Ramadan, itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu secara sekaligus, tidak berangsur-angsur. Inilah yang disebut oleh para ulama Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Yaitu tanggal 21 Ramadan. Tapi tentunya adalah 21 Ramadan sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi ada dua tahap Bapak Ibu. Malam Lailatul Qadar Allah turunkan secara sekaligus satu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu kemudian kita peringatan malam nuzulul Quran ini adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dan kali pertamanya adalah 27 pada tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan peristiwa yang 14 abad tahun yang lalu. Lalu kemudian apa hikmahnya untuk kita ambil pelajaran? Itu yang paling penting. Yang paling penting dalam peringatan malam nuzulul Quran ini ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Al-Quran itu sering disebut sebagai Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan ternyata nama-nama Al-Quran tidak hanya Al-Quranul Karim, tapi Al-Quranul Azim. Al-Quran juga sering disebut sebagai Al-Shifa. Al-Quran juga sering disebut sebagai Al-Kitab. Ini untuk menunjukkan betapa luasnya dan mulianya kandungan di dalam Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran yang mulia itu, dia tidak hanya Al-Quran saja yang mulia, tetapi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bapak Ibu, mau kita dimuliakan oleh Allah? Mau kita dimuliakan oleh Allah? Mau kita diangkat derajatnya oleh Allah? Mau aja atau mau banget? Kalau mau banget, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita dan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita dapat lihat bagaimana Al-Quran ketika berinteraksi dengan siapapun, ketika Al-Quran berinteraksi dengan apapun, maka sesuatu itu menjadi mulia. Al-Quran Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah. Malaikat Jibril menjadi pemimpin dari kalangan para malaikat, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi dan menjadi pemimpin para rasul, dan Nabi Muhammad adalah rasul yang paling mulia di antara rasul dan nabi yang Allah utus. Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin bulan. Dari 12 bulan, bulan 1 bulan yang langsung Allah muliakan adalah bulan suci Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Saking mulianya ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita dinilai oleh Allah setara dengan 83 tahun. 1000 bulan dikonversikan dalam bentuk tahun, maka setara kita beribadah selama 83 tahun. Maka malam Lailatul Qadar menjadi khairul layali, menjadi sebaik-baiknya malam. Al-Quran Allah turunkan di Makkah Al-Mukarramah.
Al-Quran Allah turunkan juga di Madinah Al-Munawwarah, maka kota Makkah dan kota Madinah menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Allah turunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Masya Allah. Maka hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seiring dengan peringatan malam nuzulul Quran, kita harus senantiasa meningkatkan intensitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran, agar Allah senantiasa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa muliakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mau dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu, jadikan Ramadan ini bulan untuk kita semakin akrab dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini begitu sangat istimewa di bulan suci Ramadan, makanya rangkaian ayat-ayat di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu ada 5 ayat Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 187, dan di ayat yang 185 di antara rangkaian ayat-ayat puasa itu Allah tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan kami turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan kemudian Al-Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan kemudian Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya berdasarkan ayat 185 ini ayat yang berkaitan dengan malam nuzulul Quran. Kalau tadi surah Al-Qadar ayat Allah turunkan secara sekaligus, dan ayat 185 dari surah Al-Baqarah ini adalah ayat nuzulul Quran kali pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Cukup menarik dalam redaksi ini Allah tegaskan Al-Quran yang Allah turunkan itu sebagai hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menggunakan kalimat, Allah menggunakan diksi hudal linnas. Ada juga ayat yang lain Allah menegaskan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu memang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang pengen bertakwa, orang yang pengen dekat dengan Allah, orang yang ingin dicintai oleh Allah, orang yang ingin senantiasa mengetahui apa yang Allah perintahkan agar dia mendapatkan cinta Allah, agar orang tahu apa yang dilarang oleh Allah dan dia tinggalkan agar mendapatkan kecintaan Allah, hanya bersumber dari Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran tak hanya untuk orang yang beriman. Bagi orang yang belum beriman pun, kalau dia mengkaji Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Hari ini Bapak Ibu, Masya Allah, banyak para ilmuwan, bahkan para pendeta yang kemudian dia itu mempelajari Al-Quran, yang awalnya ada yang sebagian awalnya baca Al-Quran nggak sengaja, tapi dia melihat kandungan kalimat di dalam Al-Quran sangat menakjubkan. Alhamdulillah, dia dapat hidayah. Siapa contohnya? Contohnya adalah Dr. Maurice Bucaille. Dia itu salah seorang ilmuwan di Amerika. Beliau ini pakar dalam bidang anatomi manusia. Beliau ini pakar dalam bidang anatomi manusia, pakar dalam bidang kajian terkait dengan organ-organ tubuh manusia. Ternyata ketika dia membaca Al-Quran dan dia mengkaji Al-Quran, terutama nanti bagaimana ketika Allah menciptakan manusia dari air mani,
menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu menjadi tulang belulang, dan Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ternyata di situ ada kalimat al-lakun. Al-lakun di situ adalah segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Ternyata memang benar. Ternyata memang gumpalan darah itu menempel di dinding rahim. Lalu kemudian beliau berpikir, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang hidup di tanah tandus, gurun pasir, yang bahkan kemudian di Jazirah Arab itu terbelakang dibandingkan dengan Eropa pada saat itu. Karena ketika Nabi Muhammad diutus, itu kawasan Eropa sedang ada imperium yang sangat maju-majunya, yaitu Imperium Romawi. Sementara kemudian di kawasan Asia itu ada Imperium Persia. Dan kemudian Jazirah Arab pada saat itu masih tertinggal dari sisi kemajuan teknologi, kemudian pengetahuan pada zaman itu. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui kok cara penciptaan itu seperti itu? Ternyata Al-Quran itu kok pas sekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kemudian semakin menambah keyakinannya bahwa Islam ini memang benar. Dan akhirnya dengan izin Allah dia masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian ada orang yang sengaja memang mencari kelemahan-kelemahan Islam, mencari kelemahan Al-Quran. Tidak sedikit, mohon maaf lahir batin, karena ini adalah sebuah fakta, ada beberapa pendeta-pendeta yang kemudian ingin mencari ayat-ayat yang melemahkan Al-Quran. Di antaranya ada Ustadz Ihsan Mokokinta. Nah, beliau ini seorang pakar kristologi. Beliau ini aslinya dari Sulawesi Utara, tapi beliau akhirnya kemudian beliau ini pakar dalam bidang Alkitab. Tapi setelah dia menguasai Alkitab, dia pelajari juga Al-Quran. Ternyata dia banyak menemukan kelemahan Alkitab, dia banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran. Dengan izin Allah dia masuk Islam. Kemudian ada Hajah Irena Handono. Sebelumnya juga dia non-Muslim. Awalnya dia itu kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Ketika dia membaca surah Al-Ikhlas bertentangan dengan keyakinannya. Akhirnya Allah berikan dia hidayah, dia masuk Islam. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengikuti perkembangan ya di berbagai media, kita alhamdulillah bersyukur nih. Ada seorang dokter, dia juga seorang influencer, dia juga menjadi seorang YouTuber. Kemudian dia sering menghadirkan tokoh-tokoh hebat dalam podcastnya. Rupanya dia sudah masuk Islam sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia sudah masuk Islam. Siapa beliau? Beliau Dr. Richard Lee. Wah, ternyata Bapak kita mengikuti perkembangan Dr. Richard Lee. Ya Pak ya, Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Rupanya sudah 2 tahun yang lalu beliau kelihatannya sangat fanatik dengan keyakinannya, tapi kemudian rupanya Allah berikan hidayah. Karena kenapa? Karena dia mempelajari kebenaran Islam, mempelajari kebenaran Al-Quran. Makanya Al-Quran sangat sesuai yang Allah sebutkan, hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kita juga dapat melihat bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab. Bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dulu kan Umar bin Khattab ini jawara, preman yang sangat bengis dan sadis. Lalu kemudian siapapun yang berhadapan dengan Umar, habis, nggak ada apa-apanya. Umar itu berani, dia 1 lawan 10, kuat dia. Dan dia pada saat itu merasakan keresahan dengan dakwah Nabi Muhammad. Dia sangat benci dengan Nabi Muhammad, sampai pada puncaknya dia akan membunuh Nabi Muhammad. Ketika dia akan menemui Nabi Muhammad, lalu dia bertemu dengan temannya. Mau kemana? Aku ingin menjumpai Muhammad. Wahai Umar, apakah engkau tidak salah? Sementara adikmu Hafsah sudah masuk mengikuti ajaran Muhammad. Kaget dia, seperti petir di siang hari. Akhirnya dia datang ke rumah adiknya, dan kemudian dia mendengarkan rupanya adik dan suaminya serta dengan seorang sahabat Nabi sedang belajar Al-Quran. Kemudian tiba-tiba dia membuka pintu, mendobrak dengan rasa marah. Lalu kemudian adiknya juga berdiri dan dia gampar adiknya. Tapi dia kemudian akhirnya merasakan, loh kok saya gampar adiknya? Karena segalak-galaknya Umar, dia nggak biasa nampar adiknya, karena dia sangat sayang sama adiknya. Lalu kemudian, apa yang kau baca tadi?
Aku membaca Al-Quran. Apakah engkau sudah mengikuti Muhammad? Iya, aku mengikuti Muhammad. Aku ingin lihat apa yang engkau baca. Tidak bisa, karena engkau belum seorang muslim, engkau kafir, engkau najis. Kaget dia. Kalau gitu, ya engkau harus bersuci terlebih dahulu. Akhirnya dia bersuci. Dia kemudian membaca lembaran Al-Quran yang sedang dipelajari oleh adiknya bersama suami dan seorang sahabat Nabi. Dan kemudian dia membaca surah Toha. Apa yang terjadi? Ketika dia membaca surah Toha, tersentuh jiwanya. Karena setiap kalimat dari surah Toha itu betul-betul sangat menakjubkan bagi seorang Umar bin Khattab. Karena Umar bukan sekedar seorang preman, tapi dia juga seorang yang berpengetahuan, seorang yang menguasai sastra. Dan kemudian dia bisa membedakan mana sastra Arab dan mana sesuatu yang sangat menakjubkan. Akhirnya sudah mulai tersentuh jiwanya, dan dia kemudian semakin penasaran. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad yang sedang berada di Baitul Arqam, di rumahnya Al-Arqam, salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengetuk pintu. Sahabat melihat Umar bin Khattab. Oh, sahabat sudah berdiri. Sahabat-sahabat siap untuk menghadapi Umar bin Khattab, dan kemudian siap-siap ingin menghunus pedang. Lalu kemudian apa respon Nabi? Biarkan Umar bin Khattab masuk. Lalu kemudian ketika Umar bin Khattab dibukakan pintu, dia masuk. Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menatap wajah Nabi, tersentuh jiwanya, kemudian lemaslah fisiknya, dia kemudian bertekuk lutut, dan kemudian dia akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa sangat dahsyatnya Al-Qur'an mampu merubah seorang preman menjadi orang yang beriman. Masya Allah. Maka kita yang sudah beriman, yang kita alhamdulillah sudah terlahirkan dari kedua orang tua kita yang muslim, maka kita tentunya harus semakin dekat interaksi kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya, malam hari ini kita sudah berapa juz Bapak Ibu? Malam hari ini kita sudah berapa juz Bapak Ibu? Kayaknya belasan juz ya Pak ya. Karena sesuai dengan malam 17, setidaknya 17. Ya, dimulai dari juz Mangga, juz Al-Bukat, ya Pak ya. Tapi insya Allah kalau jamaah As-Sahal ini terlihat dari wajah-wajahnya Ustaz, bukan lagi 17, ini sudah 1 kali khatam nih semuanya. Apalagi Pak Imam kita, ya Pak Imam kan. Bahkan mungkin kita di sini sudah ada yang 2 kali khatam ini. Ya Bapak Ibu, betul Bu? Ada yang sudah 1 kali khatam Bu? Kalau ibu-ibu ini biasanya semangat nih, mungkin sudah ada yang 3 kali khatam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, maka intensitas kita harus makin dekat dengan Al-Qur'an. Untuk apa? Membentuk jiwa kita, untuk membentuk kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ruh kita, meningkatkan spirit kita, meningkatkan semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk Ramadan Bapak Ibu, Nabi rupanya punya kebiasaan. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila bulan suci Ramadan, Nabi lebih banyak interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan Nabi begitu di bulan suci Ramadan, beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Beliau menyetorkan hafalannya Pak kepada malaikat Jibril. Itu Nabi SAW semakin intens ya dengan Al-Quran, semakin berinteraksi beliau dengan Al-Quran. Begitu juga sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi khatam Al-Quran itu kalau bermacam-macam. Ada sahabat Nabi yang satu bulan sekali khatam, ada sahabat Nabi yang 1 minggu sekali khatam, ada sahabat Nabi yang kemudian 3 hari sekali khatam, ada sahabat Nabi yang 1 kali sehari khatam. Nah begitu juga para ulama kita. Sebagai contoh, ulama kita, ulama mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Begitu masuk Ramadan, Imam Syafi'i itu fokus dengan Al-Quran. Kita tahu Bapak Ibu berapa kali beliau khatam Al-Quran dalam sehari Bapak Ibu. Ternyata Imam Syafi'i dalam 1 hari bukan berapa juz yang beliau selesaikan, tapi dalam 1 hari Imam Syafi'i menyelesaikan Al-Quran 2 kali khatam dalam 1 hari. Dalam sebuah
dalam sebuah riwayat tentang beliau disebutkan beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di sore hari dan beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di malam hari. Berarti 1 hari beliau 2 kali khatam. Kalau sebulan 30 hari berarti Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran berapa kali Bapak Ibu? 60 kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Imam mazhab lainnya Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama yang sangat konsisten, selain berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis. Beliau sangat komitmen dengan hadis. Beliau ini sebagai salah seorang ulama hadis yang sangat luar biasa. Di luar Ramadan, majelis beliau itu dipenuhi dengan masyarakat, dengan warga, dengan umat, dengan murid-muridnya. Tapi begitu Ramadan, Imam Syafi'i menutup majelis hadisnya dan beliau lebih banyak fokus membaca Al-Quran. Lebih banyak fokus membaca Al-Quran. Tapi kita coba sedikit merenung Bapak Ibu semuanya, bagaimana Imam Syafi'i bisa begitu cepat dalam hitungan jam bisa mengkhatamkan Al-Quran. Karena memang Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Kalau kita, Masya Allah, baca selembar saja kita mungkin berapa menit, ya kan? 1 lembar aja berapa menit kita, itu pun mungkin sambil belepotan. Afala ta'qilun. Nah, mungkin kita seperti itu sebagian, ya kan? Bagi yang belum lancar. Tapi jangan sedih. Bagi yang belum lancar, Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, seseorang yang membaca Al-Quran dengan lancar, ma'as safarah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan lancar, dan dia paham, ma'as safarah, dia akan bersama dengan malaikat yang baik. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran karena masih tahap belajar, enggak apa-apa, yang penting dia baca Al-Quran. Meskipun baca Al-Quran tetap dinilai oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mahir, masih terbata-bata, ajroni, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menegaskan yang mananya adalah, bacalah oleh kalian bacalah oleh kalian Al-Quran, karena setiap huruf dari Al-Quran Allah balas dengan 1 kebaikan, dan Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali kebaikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti 3 dikalikan 10 berapa Pak? 30. Kita misalnya membaca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu juga sebetulnya adalah bagian dari ayat Al-Quran, karena ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Bapak Ibu? 19. Pernah ngitung nggak ya? Berarti 19 dikalikan 10 berapa Pak? 190 kebaikan. Itu baru kalimat basmalah. Bagaimana kalau kita baca 1 lembar, 1 halaman, 1 halaman, 1 lembar, 1 juz? Bagaimana kalau kita sudah khatam hari ini? Masya Allah, jutaan kebaikan yang sudah Allah sediakan untuk kita. Tapi istimewanya Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaatnya kelak yaumil akhir, di mana kita tidak mendapatkan pertolongan selain pertolongan yang diizinkan oleh Allah. Kita berharap syafaatnya Al-Quran dan kita berharap syafaatnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW menegaskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi syafaat yang akan menolong kalian bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Tentunya Al-Quran tidak sekedar dibaca, tapi kita pelajari, kita pahami, kita tadaburi, kita amalkan dan kita dakwahkan, sehingga Al-Quran benar-benar nanti akan menjadi syafaat kita, penolong kita.
Dan orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran disebutkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang masih belajar, kami pun masih tetap terus belajar, dan kita yang juga menjadi pengajar Al-Quran senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa semakin dekat dengan Al-Quran, dan tentunya kita senantiasa menghidupkan seluruh amalan-amalan di bulan suci Ramadan, baik siang maupun malam. Tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya berpuasa, tidak hanya kita sholat malam, tapi semua kebaikan jangan kita biarkan dan kita sia-siakan. Tetap kita lakukan kebaikan sekecil apapun, pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho sama kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.